It's all covered in today's China Truths. Ada apa dengan Wanda Mall? Bagaimana bisa Wanda Mall yang dulu begitu gemilang kini sepi? Mall sebesar ini, namun benar-benar kosong. Mengerikan, lihat ini, seluruh lantai 2 pada dasarnya tutup. Lift ke lantai 3 tidak berfungsi dan dipagari. Lantai 4 juga diblokir, baik lantai 3 maupun 4 ditutup dan orang-orang tidak diizinkan naik. Ini adalah lantai 1. Ada sekitar 7 atau 8 bisnis yang masih beroperasi, seperti Luckin Coffee di departemen store. Merek-merek besar adalah merek-merek besar yang bertahan dengan tangguh. Di bawah pun kamu tidak bisa masuk. Mall ini baru buka selama 1,5 tahun dan sudah mulai tutup setelah hanya 6 bulan. Lihat saja, mengerikan. Lihatlah jalan-jalan pejalan kaki di Shanghai. Semuanya tutup. Dulu mereka penuh setiap hari. Tidakkah terasa seperti Shanghai menjadi kurang berpenghuni? Anda melihat mall kosong, jalan-jalan kosong, kekosongan di mana-mana. Adakah yang bisa menjelaskan kemana semua orang pergi? Apakah mereka kembali ke kampung halaman pedesaan atau pergi mencari pekerjaan di tempat lain? Saya merasa populasi kota ini menyusut, tetapi saya tidak tahu kemana orang-orang pergi. Distrik Hongxiao Shanghai, yang dulunya merupakan pusat kosmopolitan, sekarang terlihat begitu kosong. Kemana semua orang pergi? Ya Tuhan, apakah bisnis fisik benar-benar sesulit ini sekarang? Saya berjalan di sekitar area Aigensi di distrik Minhang di Shanghai dan melihat toko-toko yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tutup. Beberapa sudah tutup bahkan sebelum saya sempat melihatnya buka. Benar-benar mengerikan. Apakah sama di daerah Anda? Dulu, Shanghai adalah salah satu kota paling dinamis di China. Jalan-jalan pejalan kakinya ramai dengan orang-orang, mal-malnya bersinar dengan lampu, dan jalan-jalannya bergemuruh dengan irama kehidupan dan perdagangan. Tetapi sekarang, semakin banyak rekaman menunjukkan kenyataan yang mengejutkan. Tingkat kekosongan yang meningkat di mal, jalan-jalan pejalan kaki yang sepi, di pusat kota yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Di Choupu, Pudong, ada sebuah jalan yang dulunya dikenal sebagai jalan pejalan kaki Little Shanghai. Pendek, sekitar 500 meter, tetapi menangkap kehidupan sebuah era. Rumah-rumah bergaya sikumen, hiruk-pikuk komersial Nanjing Road, kesibukan pasar malam. Tempat ini dulunya merupakan kebanggaan penduduk Choupu, tempat check-in populer bagi turis, dan simbol dari semangat kota. Tapi sekarang, kamera yang menyapu jalan itu memperlihatkan kekosongan, gang-gang yang sepi, toko-toko yang masih buka, tetapi tanpa pelanggan, tanda-tanda yang pudar, dan gema langkah kaki yang jarang. Seorang blogger baru-baru ini mengunjungi pusat komersial Sili Upupu Wharf. Meskipun berada di salah satu lahan paling berharga di Shanghai, tempat itu sangat kosong. Mall ini berada di Bun, menghadap sungai Huangpu di Magic City Three Sweet Peas yang ikonik. Dulunya ramai seperti konsesi asing miniatur, sekarang menjadi zona terlarang yang dihindari turis. Di dalamnya, lebih dari 200 toko disegel tutup, beberapa selama 25 tahun. Apa yang terjadi di sini? Pensiunan Shanghai masih punya uang, tetapi kepercayaan yang hancur dalam pembaharuan perkotaan besar-besaran telah mendorong penduduk keluar dari pusat kota, meninggalkan hatinya yang hening. Lihatlah Xingyuan Road di Pudong. Dulunya disebut Little Nanjing Road. Area itu bersinar dengan lampu neon malam, tenan makan, toko pakaian, milk tea, dan barbershop. Hari ini, ia menjadi kota hantu dengan deretan toko-toko yang tutup dan tanda-tanda yang memudar. Sekejap, pusat kota yang hidup kini menjadi tanah kosong. Di Shanghai, jika Anda kehilangan pekerjaan di usia parubaya, hampir tidak mungkin untuk bangkit kembali, seorang warga lokal mengaku. Menemukan pekerjaan yang layak seperti memenangkan lotre di pintu masuk kereta bawah tanah. Saya telah mengirim ribuan resume di 4 aplikasi pekerjaan, dan satu-satunya balasan yang saya dapatkan adalah dari perekrut penjualan asuransi. Anak saya yang berusia 4 tahun bertanya kepada saya tempo hari, "Ayah, mengapa ayah kadang bekerja dan kadang tidak?" Saya memberitahunya, ayah selalu bekerja. Saya tidak ingin anak saya merasakan bayangan pengangguran. Di era ini, mereka yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus dan mempertahankannya sampai pensiun pada usia 65 adalah orang-orang yang benar-benar terpilih. Blogger itu mengakui dia tidak lagi memimpikannya kesuksesan, hanya pekerjaan yang stabil untuk memberi makan keluarganya. Sarannya kepada mereka yang masih bekerja, jangan terlalu menganggap serius drama di tempat kerja. Jika Anda masih bisa membawa
pulang gaji setiap bulan, Anda termasuk di antara beberapa orang yang beruntung. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia parubaya, rasa sakitnya bukan hanya kecemasan. Itu adalah ketiadaan harapan. Bahkan mal-mal besar tidak luput dari keruntuhan. Super Brand Mall, yang dulunya merupakan tempat wisata populer, sekarang hanya cangkang dari dirinya sendiri. Basis pelanggannya, turis dan pekerja kantor, telah lenyap. Setelah 3 tahun lockdown, jumlah turis anjlok, gedung-gedung perkantoran kosong, dan pekerja kerah putih menipis. Hasilnya, bisnis di dalam Super Brand Mall bangkrut satu persatu. Ketika turis akhirnya kembali, mereka menemukan mall yang kosong tanpa kejayaan masa lalunya. Di Madang Road, kejatuhannya bahkan lebih mencolok. Markas Henderson Land Sue Tiandi yang dirancang dengan warna merah dangsi yang berani oleh arsitek pemenang penghargaan Pritzker, John Noville, dulunya memukau Shanghai dengan ambisi dan kemegahan. Hari ini, ia juga tenggelam dalam keputusasaan. Sebuah monumen modern untuk kota yang kehilangan sinarnya. Mengapa surga belanja Shanghai yang dulunya ramai berubah menjadi kota hantu? Lalu datanglah kisah manusia. Seorang pria bertanya, bagaimana saya bisa beralih dari menghasilkan $1 juta setahun menjadi menganggur dan terjebak di rumah membesarkan anak di usia parubaya? Saya lahir pada tahun 1985. Saya berumur 41 tahun ini. Saya sudah menetap di Shanghai selama 16 tahun. Saya bekerja 16 jam sehari, terbang keliling negara selama 1 dekade, dan bahkan tidak ada di sana saat anak saya lahir. Apakah saya tidak bekerja cukup keras? Saya rasa tidak. Lahir di sebuah desa kecil di Shangxi, dibesarkan oleh kakek nenek setelah orang tuanya pergi, dia berjuang untuk sampai ke Shanghai setelah kuliah. Sekarang menganggur, dia mengatakan berkat terbesarnya adalah istrinya. Mendukung, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sekalipun mengancam perceraian. Bukan hanya individu, seluruh distrik memudar. Di Choupu Town, Pudong, Little Shanghai, area pejalan kaki, yang dulunya dijuluki Little Nanjing Road, menarik 30.000 pengunjung setiap hari dengan arsitektur sikumennya, kafe-kafe trendy, dan toko-toko yang ramai. Hari ini, sebagian besar etalase tutup, tanda-tanda memudar, dan keheningan menggantung di mana kerumunan pernah berkumpul. Tanda lain, Aigan Shopping Park, yang dulunya disebut sebagai mall terkenal internet Shanghai, membentang seluas 550.000 meter persegi yang menakjubkan dengan 11 lantai toko, tempat makan, seni, dan hiburan. Pada tahun 2017, tempat itu tampak seperti masa depan. Kini, terlepas dari ukuran dan keindahannya, terasa kosong. Mengapa? Banyak yang menyalahkan e-commerce, tetapi itu hanya bagian dari cerita. Mall di Eropa dan AS masih berkembang bersamaan dengan belanja online. Di China, masalah yang lebih dalam adalah uang. Orang-orang biasa hanya tidak memilikinya lagi. Seperti yang dikatakan netizen, kebocoran telah dipotong terlalu banyak kali. Konsumen bangkrut, kebenaran yang sulit. Tingkat kekosongan mal di Shanghai mendekati 40% dan terus meningkat. Bahkan Kerry Parkside yang relatif kuat di dekat Century Park menunjukkan penurunan. Pada hari Sabtu, hanya food court dan area bermain anak-anak yang terlihat hidup. Di atas, kosong. Seorang pemilik restoran kecil mengatakannya terus terang. Saya tidak ingin melanjutkan ini lagi. Bisnis tidak mungkin. Saya menjual 4 roti kukus seharga 5 yuan, tetapi hampir tidak ada yang datang. Di seberang saya, sebuah toko menjual 6 roti seharga 10 yuan. Lebih kecil, tetapi tetap kosong. Tidak ada dari kami yang berhasil. Seluruh pasar sedang sekarat. Pemandangan belanja Shanghai yang dulunya gemilang sekarang menceritakan kisah yang mengerikan. Mall yang indah, tetapi tidak ada pembeli. Orang-orang pekerja keras, tetapi tidak ada harapan. Baru-baru ini, seorang blogger yang mendokumentasikan jalan-jalan di Shanghai menemukan tanda-tanda yang jelas dari kehampaan di pusat kota. Area Bund Utara di antara jalan lingkar dalam tampak sangat sepi dengan sebagian besar toko tutup dan hanya segelintir pejalan kaki yang terlihat. Pada tanggal 23 Agustus, blogger Shanghai Chai Xiado merilis sebuah video yang mengatakan dia telah mengunjungi area North Bund di distrik Hong Kong sekitar pukul 6 sore hari itu. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Jantung jalan lingkar dalam yang dulunya ramai, kini benar-benar kosong. North Bund dulunya merupakan lokasi kunci di dalam segitiga emas Shanghai, penuh dengan energi dan aktivitas. Tetapi seiring dengan kemajuan pembongkaran dan penduduk secara bertahap pindah, daerah itu perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Blogger itu meratapi, ada sesuatu yang aneh tentang area komersial di atas Changyang Road di North Bund. Hanya beberapa orang di studio yoga ini. Dimanapun saya masuk, itu tutup. Dekorasi yang begitu mewah, mall perbelanjaan yang begitu besar, namun satu-satunya orang di lantai B1 di bawah adalah pengemudi pengiriman.
Dia kemudian berjalan ke alun-alun yang tenggelam di luar mall. Adegan itu tetap sepi dengan hampir tidak ada pelanggan selain beberapa pengemudi pengiriman yang beristirahat. Dia menghela napas, lihat ini. Beberapa restoran tutup. Mereka bahkan repot-repot menyalakan lampu. Melihat sekeliling, taman itu terasa benar-benar sunyi. Dia bertanya-tanya apakah itu baru dibangun, atau jika terlalu banyak pembangunan di dekatnya telah menciptakan kelebihan pasokan, membiarkan tempat itu kosong. Bangunan-bangunan ini semuanya terlihat baru, mungkin masih mencoba menarik investor. Ini bukan jalan lingkar luar, ini jauh di dalam jalan lingkar dalam. Ini adalah North Bund, tepat di inti kota. Mengerikan melihat ini. Lanjutnya, jika jalan lingkar dalam terlihat seperti ini, dihiasi dengan villa-villa besar, hanya orang kaya yang akan tinggal di sini, atau hanya perusahaan kaya yang akan dapat didirikan. Videonya juga mengungkapkan bahwa area di sekitar Baoding Road, Changyang Road, dan Huosan Park semuanya telah ditetapkan untuk pembongkaran. Rekaman menunjukkan blok-blok perumahan tua berdiri kosong, bobrok, dan ditinggalkan karena penduduk asli sudah pindah. Dia meratapi, area ini benar-benar sepi sekarang. Tidak ada penduduk di jalan, hanya orang yang lewat, mobil, dan beberapa pengemudi pengiriman. Hanya 100 meter di depan terletak North Bund yang ramai. Tapi di sini rasanya seperti kembali ke masa lalu. Seluruh kota sedang dikosongkan. Lihat di belakang area ini, semua rumah sudah tidak ada. Semua penduduk telah dipaksa keluar. Deretan rumah kosong tetap ada. Saya tidak pernah membayangkan ini. Tidak heran mal-mal di kota sepi. Sekarang semuanya masuk akal. Video itu memicu perdebatan sengit secara online. Netizen memperingatkan populasi kota menyusut dan bisa menyusut setengahnya dalam 10 tahun. Yang lain meratap, mengerikan bahkan Bund telah berakhir seperti ini.